Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi amarna bil mujahadati fi sabilillah walladzi amarna aidan bid'awatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Wa qala fi haditsin akhar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang sangat barokah ini, kita jamaah Masjid Al-Istiqomah Tegalalur, Kalideres, Jakarta Barat bersatu padu menundukkan hati untuk sama-sama kita tabarruk dan menjalankan ibadah usbu'iyah, ibadah mingguan, yaitu Jumat Sayyidul Ayyam. Saya yakin setinggi-tingginya bahwa umat Islam Tegalalur, Kalideres malam Jumat dari semalam bahkan sudah dianjurkan oleh pemerintah, Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya untuk sama-sama kita peduli terhadap umat Islam yang ada di Palestina. Secara pribadi saya menyambut baik DKM Masjid Al-Istiqomah yang mengadakan gerakan-gerakan spiritual dan juga gerakan sosial keagamaan untuk setidak-tidaknya bagaimana kontribusi umat Islam Indonesia terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Syukur yang kedua, saudara, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang gemah ripah, roh jinawi, toto tentrem, kerto harjo, penuh sejahtera, aman, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Negara kita yang merdeka luar biasa ini harus kita syukuri. Sampai hari ini negara kita tidak dijajah dan insya Allah tidak akan dijajah oleh negara lain lagi. Atas doa para ulama, doa para umat Islam se-Indonesia yang khusyuk, yang rajin qiyamul lail, bukan hanya egois mendoakan diri sendiri dan keluarga, tapi juga mendoakan untuk bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Allahumma ja'alna minas syakirin. Kenapa? Dengan kita rajin Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina, insyaallah ibadah kita berjalan dengan lancar, dakwah lancar, pendidikan lancar, sosial keagamaan lancar, ekonomi lancar, sukses.
Secara politik nasional Indonesia juga alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk selalu menyampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu diragukan bahwa Rasulullah innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tidak diragukan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, saudara. Tinggal kita para umatnya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Yang rutinitas kita di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bahkan seterusnya masih sudah habis di bulan Rabiul Akhir pun tetap mengadakan peringatan hari besar Islam bernama Maulidun Nabi sebagai aplikasi bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Lepas kontroversial mereka yang tidak suka mengadakan maulid, kita tetap menjalankan mahabbah ila nabiyina Muhammadin SAW. Syukur saudara, 15 abad, 14 abad lebih kita ditinggal di kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi kita setia mencintai Rasulullah SAW. Dan ini jelas bahwa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir ayat. Bagaimana aplikasi kita cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah jika kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Setidak-tidaknya orang yang cinta itu rutinitas biasa menyebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan berbagai redaksi salawat yang lain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita sama-sama, ini rukun khutbah yang sangat penting, kita takwa, mengingatkan kita kepada takwa Allah. Dan berbagai ayat sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis, takwa. Wa sallu khamsakum, dalam satu hadis di Riyadhus Shalihin, takwa wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa atiu mara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Riyadhus Shalihin. Saudara, ittaqullah ini memang sesuatu yang sangat mahal dan harus kita jaga dan kita pupuk. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Jumat ini adalah luar biasa. Jumat yang bersejarah. Hari ini adalah 10 November, Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Suka tidak suka kita warga negara Indonesia, sebagai wujud aplikasi kita mensyukuri kita ini bangsa Indonesia adalah hubbul watan minal iman, mencintai tanah air kita. Negara kita memang bukan aplikasi yang bertentangan dengan Pancasila, dan Pancasila relevan dengan Islam. Seluruh Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar 45 pun relevansinya dengan ajaran agama sangat harmonis. Karena kita berbahagia, ibadah aman, makan aman, pendidikan aman, pergi kemana-mana aman. Sedangkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita menangis, menjerit, dicekik, diinjek-injek, diperkosa. Masya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin fi Indonesia hadha wa jamil muslimin wal mu'minin khususan fi Palestina ya Allah. Saudara, apa sesungguhnya kontribusi yang harus kita sampaikan minimal? Andai masyarakat masjid kita ini tidak pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, andai berbondong-bondong semua negara ke sana juga, pertama apa yang harus kita lakukan? Dan sejauh mana peran kita ini terhadap negara Palestina itu, semua ada proporsionalnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam muqaddimah yang saya sampaikan, alladzi amarna bittaqwa wal istiqomah, kita harus takwa dan istiqomah. Dan juga amarna bil mujahadah, jahada yujahidu mujahadan, fi'il amarnya jahid, jahidu. Apakah kita harus mengangkat senjata ke sana? Kawan-kawan kita dengan berbagai teknik strategi
Bahkan Tentara Nasional Indonesia, Menteri Luar Negeri sudah teriak-teriak keras di Dewan Keamanan PBB sudah. Nah, tinggal kita peran minimal dalam khutbah singkat yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peran bantuan doa sudah. Umat Islam yang di sana butuh doa kita, doa umat Islam sedunia. Jadi kalau hari ini kita akan ingin sholat gaib, berapa ribu yang sudah meninggal dunia di Palestina, dan bukan hanya Muslim Palestina, Muslim dunia yang berjuang di sana, mujahidin banyak meninggal, termasuk bangsa Indonesia yang sudah pergi ke sana, sebagian juga sudah meninggal dunia. Dan yang mereka yang sudah meninggal dunia dapat ridha Allah SWT menjadi mati syahid syuhada ahlul jannah, amin. Karenanya bantuan doa ini penting. Doa mukhul ibadah. Tadi khatib sampaikan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kita harus yakin setinggi-tingginya bahwa doa kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keselamatan mereka, mendoakan kehancuran orang-orang Israel agar Allah menunjukkan kuasanya. Bukan tidak sanggup saudara, kun fayakun, kalau Allah punya mau selesai urusan. Tapi ini skenario yang Allah ciptakan untuk bangsa dan umat Islam internasional. Karena di sana ada Masjidil Aqsa, masjid yang luar biasa, saudara. Masjidil Aqsa ini nanti kita kupas secara tersendiri. Tapi yang paling penting adalah bantuan doa kita, ajak anak-anak kita, saudara kita, tangan kita, majelis taklim kita, pondok pesantren, para santri yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jadi kalau doa sementara ini Allahumma firli wali walidayya warhamna kama rabbayani shighar, ditambah saudara, jami'il muslimin, muslimat, mukminin, dan itu sudah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita doa juga setiap khutbah pasti lil mu'minina wal mu'minat. Sekarang ini lil mujahidina wal mujahidat, khususnya di Palestina. Nah, bantuan doa ini sangat dibutuhkan dan jangan menyepelekan doa. Sekarang ini tidak mau berangkat dengan perang. Kontribusi apa yang harus kita sampaikan selain doa? Dan insyaallah kabul. Saudara, yang kedua adalah bantuan menyebarkan berita yang benar. Ini lagi perang teknologi, perang berita hoax, dan juga di internet. Kalau kita baca luar biasa bagaimana Israel beserta negara-negara sekutu Amerika dan sebagainya untuk menghancurkan dunia teknologi itu, saudara, agar Palestina itu hilang di dalam Google, dan agar juga Palestina itu lenyap. Bukan hanya umat Islamnya yang dihancurkan, dimatikan, diseksa setinggi-tingginya, seksa yang sangat luar biasa kalau kita saksikan. Bukan hanya itu, saudara, tapi berita-berita yang dikembangkan oleh Israel dan sekutunya itu luar biasa. Nah, peran umat Islam sekarang ada internet, melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, YouTube. Sebarkan kebenaran. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu biqaumin jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Berita ini penting untuk kita counter. Kalau kita baca, berbahagialah mereka yang pintar bahasa Inggris dan juga pintar bahasa Arab, bisa mengcounter dengan bahasa yang sama. Tapi setidak-tidaknya kita suarakan, termasuk kemarin yang di Monas itu sudah bersuara yang luar biasa, yaitu secara internasional melihat betapa kepedulian bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, tidak mengenal agama. Bahkan kemarin itu semua agama hadir, tokoh-tokoh hadir, tidak satu aliran hanya NU saja misalnya, tidak, semua aliran yang ada di negara kita tercinta peduli kali ini adalah urusan kemanusiaan, dan ini alhamdulillah pemerintah mendukung. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ajarkan kepada generasi kita, umat Islam, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, di majelis-majelis, di masjid, di pondok pesantren, dan di berbagai media. Ajarkan supaya generasi kita itu mencintai Masjidil Aqsa.
Dan ini Masjidil Aqsa sangat luar biasa, dan kita tahu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini masalahnya. Alladzi barakna haulahu. Kenapa Israel selalu memperebutkan Masjidil Aqsa? Ada beberapa minimal 3 agama yang menyatakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang suci, tanah yang suci. Nah, ini debatable saudara, peperangannya luar biasa, bukannya fikrah tapi juga peperangan akidah, peperangan kemanusiaan, dan ini harus segera dihentikan. Apa yang bisa kita punya, memberikan tarbiyah pendidikan kepada anak-anak generasi kita agar mencintai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Dan ini tauhid, ini akidah. Ketika fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baru di kiblatnya Kanjeng Nabi pindah ke Masjidil Haram. Sehingga di sana ada masjid kiblatain. Ketika Rasulullah salat menghadap ke kiblatnya Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat ini, maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan itu adalah masjidnya para nabi-nabi terdahulu juga yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir adalah bantuan donasi. Setidaknya ada 4 hal ini yang perlu kita lakukan sebagai rakyat bangsa Indonesia, umat Islam yang mencintai Masjidil Aqsa dan mencintai umat Islam, khususnya di Palestina. Bantuan donasi ini saudara memang harus kita sampaikan secepat mungkin. Mereka bukan kelaparan lagi, listrik mati, perlu air, perlu pengobatan, perlu alat-alat medis, perlu tempat tidur, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Nah, bantuan kemanusiaan ini dikoordinir melalui berbagai cara dan juga berbagai lembaga. Karenanya sampaikan pada lembaga yang kredibel, setidaknya misalnya melalui Basnas dan lain sebagainya, dompet itu apa, dan boleh jadi ada lembaga-lembaga yang lain yang bisa dipercaya. Kita yakin dan husnuzon, insya Allah bantuan kita itu yang dikemas oleh beberapa DKM, termasuk DKM Al-Istiqomah, dan DKM dimanapun berada di Indonesia ini luar biasa saudara, sudah miliaran, bahkan hampir triliunan, sudah sampai ke negara Palestina, kawan-kawan kita yang ada di sana. Karenanya belum terlambat sampai kita mengantarkan sebuah doa dan bantuan agar Palestina menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajah Israel, dan Israel diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kekuasaan yang Allah insya Allah akan tunjukkan di negara sana, sehingga negara Palestina ini menjadi negara yang merdeka, seperti negara kita Indonesia, dan wabil khusus negara kita diberikan keamanan, keselamatan, kesejahteraan ila akhiril ayat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.